Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, terutama YouTube. Saudara akan banyak diberkati dengan firman Allah. Shalom juga bagi yang live streaming, yang ada di YouTube dimanapun saudara berada. God bless you all. Tuhan memberkati saudara, tetap semangat mengikuti channel Suheri Gultom dan GBI Pelita. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, iman dan teknologi. Saudara, iman bertumbuh, teknologi juga bertumbuh. Jadi orang yang beriman, teknologinya juga harus bertumbuh. Dua-dua ini harus kombinasi. Gak bisa orang beriman itu tetap bodoh dalam teknologi. Kita harus upgrade. Karena sekarang ini zaman 5.0. Zaman industri serba cepat. Bentuk apapun, buat apapun zaman now sudah teknologi. Sekarang orang naik mobil di Amerika, di China sudah ditemukan mobil tanpa supir. Jadi saudara masuk ke mobil, tinggal bilang padang bulan, jalan sendiri ke padang bulan. Lampu merah tuh berhenti, lampu hijau jalan. Teknologi sudah serba canggih, everything. Dan ke depan juga beberapa akan ada PHK. Kasir-kasir nggak dibutuhkan lagi. Di masa depan kasir-kasir nggak ada. Termasuk juga nanti masuk tol, saya prediksi kita akan sama kayak Singapura. Nggak ada lagi yang namanya bayar-bayar. Nggak ada lagi pakai cut-cut, main tembak langsung. Saya ke Singapura udah lama sekali ya, 20 tahun yang lalu saya sudah ke Singapura. Saya di sana melihat masuk mall, masuk tol, tidak ada orang yang dibayar-bayar. Masuk aja ke basement, langsung langsung ada barcode-nya, keluar juga udah langsung tergesek otomatis di sistem. Saya tanya sama orang itu, kok bisa gak bayar parkir? Dia bilang, udah bayar, bayarnya di mana? Dia bilang, ya udah di sini nanti dia scan langsung, dia langsung cek, langsung terdaftar. Pulang dia tahu berapa jam, berapa menit, langsung potong rekening. Itu 20 tahun yang lalu. Jadi saudara harus tumbuh dalam teknologi selain tumbuh dalam iman. Ya, mari kita belajar dari kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai kepada ayat 9. Mari sama-sama, saya akan baca ayat pertama, saudara baca ayat kedua. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siniar. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. 4 sama-sama. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu sama-sama. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Sama-sama 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kita lihat dalam slide. Kemajuan teknologi adalah situasi yang sangat membantu kehidupan manusia di satu sisi. Namun juga membahayakan di sisi yang lain. Jika digunakan dengan baik dan benar, teknologi menjadi alat penolong.
Jika digunakan secara keliru, justru menghancurkan. Teknologi gadget ini bisa positif, bisa negatif. Bisa membangunkan imanku, bisa menghancurkan imanku. Tergantung konten mana yang mau lihat. Kalau saya lihat konten khotbah, pujian, penyembahan, pengetahuan, maka saya diberkati. Sebaliknya kalau konten ini saya lihat hal-hal yang negatif, hal-hal yang sia-sia, pornografi, maka konten ini akan menghancurkan saya. Jadi membangun atau menghancurkan tergantung saya, tergantung saudara. Bahkan saya bisa katakan tidak ada lagi alasan saudara bodoh. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak ada lagi alasan orang zaman sekarang bodoh tentang apapun. Kutanya dulu, sudah ada di sini? Ayo sama-sama kita jawab Bapak Ibu, saudara-saudara. Tentang apapun sudah ada di sini? Apapun, belum lagi AI, betul? Saudara tanya AI, apapun bisa dijawab AI. Skripsimu, tanya sama dia. Dia jawab semua. Khotbah pun sekarang ini di Jerman. Tidak lagi pendeta yang khotbah. AI. Dia bisa khotbah dengan Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Pembangunan menara Babel. Bla 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 bla. Lebih pintar dia dari pendeta. Karena dia sudah robot yang dicetak. Saudara lihat penemuan di China, robot itu sekarang udah bisa pakai perasaan loh, pakai sentuhan. Lihat perkembangan dunia begitu hebat. Nah saudara, sama-sama kita belajar. Poin yang pertama, teknologi harusnya membuat kita semakin rendah hati. Bukan menjadi sombong dan memberontak terhadap Allah. Kita belajar daripada pembangunan Menara Babel. Menara Babel, Babel itu secara geografisnya itu di Irak. Taman Eden itu pun diperhitungkan di Irak. Jadi Irak itu tempat di mana dulunya dibangun Menara Babel. Itu perhitungan daripada sejarah. Dan Menara Babel ini dibangun 700 tahun setelah air bah. 700 tahun setelah air bah. Mereka membangun itu selama 100 tahun. Jadi tinggi sekali. 100 tahun mereka membangun. Nah saudara, tidak ada masalah dengan bangunan yang tinggi. Tuhan gak masalahkan itu. Tuhan gak marah karena bangunan mereka tinggi, tidak. Dan pembangunan yang tinggi itu pada zaman itu udah dianggap orang punya teknologi. Bayangkan itu gak jauh loh, zaman Adam, Hawa, turun ke zaman Nuh. Nuh ke Menara Babel itu 700 tahun. 700 tahun dulu gak selama sekarang. Manusia dulu hidup paling tua siapa? Metusalah, 960 sekian, 69. Dia paling tua. Artinya manusia dulu hidup tua-tua. Nuh masuk ke Batra Nuh itu umur 600. Tanya sebelahnya, kau mau umur 600 enggak? Saudara mau enggak umur yang di sebelah itu hidup 300 tahun? Nggak usah 300 tahun ya. Umurmu aja sekarang 30 udah keriput di sini. Udah mulai makin tua saudara. Zaman dulu itu waktu cepat. Jadi saudara beda dengan sekarang. Jadi zaman Musa itu meninggal 120 tahun. Musa meninggal 120 tahun. Mazmur 90 ayat 10, adapun hidup manusia 70 tahun. Bapak saya meninggal gocap 50 tahun. Ya, singkat. Maka ayo sama-sama kita belajar dari pembangunan Menara Babel ini.
what happened with Menara Babel? Apa yang terjadi dengan Menara Babel? Salah satu adalah kesombongannya. Oke, kita mulai dari ayat pertama. Ayat pertama, ini gambaran Menara Babel ya. Jadi Menara Babel ini bukan setinggi langit, bukan sampai ke langit dia. Jadi arkeolog yang menemukan gedung Menara Babel menurut ceritanya bahwa ada gedung tinggi pada masa itu seperti ini. Kemudian di roofnya, atapnya itu ada gambar seperti langit. Maka dia dikatakan tinggi seperti langit. Enggaklah mungkin ada gedung sampai ke langit sana. Langit tingginya seberapa tinggi. Tapi itu pun gedung udah sangat tinggi sekali. Jadi mereka ini mengantisipasi terjadinya air bah kedua. Padahal Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan manusia lagi. Janji Tuhan kepada Nuh. Puji Tuhanlah, Tuhan masih mensisakan ada 8 orang di Batrah itu. 8 orang itulah ada keturunannya Nuh, Sem, Ham, Yafet. Dan Sem, Ham, Yafet itulah menjadi rame kita sekarang. Termasuk kalian-kalian itu, termasuk sebelah itu keturunan Nuh ini. Sebelah ini keturunan Nuh ini, saudara. Kutanya sama saudara, kalau Nuh gak selamat waktu itu, mati juga dia. Adakah kita? Gak ada. Kita gak ada. Untung disisakan Tuhan 8 orang selamat. Dan hewan berpasang-pasangan. Kalau enggak habis semua. Sebenarnya Tuhan sangat sayang sama manusia. Karena manusia itu dijadikan Tuhan serupa, segambar. Jadi bisa dikatakan makhluk yang paling disayang Tuhan itu manusia. Ya, makanya kalau engkau maki-maki manusia jangan maki-maki binatang ya. Tuhan itu marah loh. Kalau saudara bilang, monyet kau. Tuhan bilang tidak, dia rupaku, gambarku. Jadi marah-marahnya pun saudara, jangan ngomong-ngomong binatang. Pernah saudara jumpai orang kalau marah ngomongnya binatang. Kalau monyet kan masih biasa. Ini enggak, babi kau, coba. Saya pernah itu loh, dibabi-babikan orang di jalan raya. Hanya gara-gara salah ngerti lah, namanya lalu lintas. Bukan niat mau ngapakan dia, tidak. Dia salah paham, aku salah paham. Akhirnya dibabikannya, babi kau. Iya. Aku untung udah bertobat. Kalau nggak bertobat dulu, anjing kau. Ingat, dirimu serupa, segambar dengan Tuhan. Katakan, saya segambar dengan Tuhan. Bilang sebelahnya, kalau mau lihat Tuhan, lihat saya. Baru sebelahmu bilang, enggak, kayak setannya kau lihat. Iya, ingat, kita adalah gambar Tuhan. Makanya, pertunjukkanlah Tuhan lewat cara hidupmu. Sehingga engkau dilihat orang seperti gambaran Tuhan. Ayat 1, kita belajar ya, ayat 1 Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Berarti apa? Katakanlah ini seluruh bumi lah kami sini. Satu bahasa, satu logatnya. Oke, satu bahasa. Bahasa apa si Adam sama si Hawa? Bahasa Batak atau Nias? Kira-kira. Udah, gak ada yang tahu. Di Alkitab pun gak diterangkan itu. Apakah bahasa Ibrani, bahasa Inggris, kita gak tahu. Yang pasti mereka satu bahasa. Bahasanya Adam dan Hawa ditafsirkan hampir sama dengan bahasa Nuh. Karena jarak mereka itu masih generasi yang gak jauh. Adam ke Nuh, Nuh, Ham, Sem, Ham, Yafet, Nimrod, itu masih generasinya. Nah saudara, satu bahasa, satu logat. Nah, aku tanya, bahasa Indonesia berapa? Satu atau dua? Satu bahasa. Berapa logat? Banyak logat. Oke, coba dulu berbahasa Indonesia logat Batak. Dengan pertanyaan,
sudah makankah engkau? Coba dengan bahasa Indonesia, logat Batak. Ayo, sudah makan kau? Betul? Kalau nanti saudara pergi ke Jakarta, ke Bandung, kita lihat orang berbahasa Indonesia, udah makan kau? Udah makan kau? Kemungkinan besar dia orang Batak atau orang Medan. Betul? Oke. Sekarang kalau saudara berbahasa Indonesia, logat Karo. Sudah makankah engkau? Logat Karo, logat Karo. Sudah makankah engkau? Betul enggak? Baru dijawab, belum. Betul enggak? Makanlah. Iya kan? Jadi nyanyi kan? Nantilah. Sama-sama bahasa Indonesia beda logat. Bahasa Nias logatnya kayak mana? Makan apa engkau? Bisa N-nya hilang, betul nggak? Bisa N-nya hilang. Ini kan kisah nyata ya, kita nggak merendahkan suku. Semua suku ada plus-plusnya, ada. Tapi yang Nias asli dari Pulau Nias ya. Kalau yang udah di sini biasanya dia cocok, udah pas, udah bisa. Yang masih asli saya dengan saudaraku di Nias, saya jumpai itu. Huruf N-nya bisa hilang. Nah, dia bahasa Indonesia, kita tahu itu kan logat. Satu bahasa, beda logat. Nah saudara, mereka ini sangat bersatu. Mereka ini bersatu. Mereka ini mau bersama-sama terus. Tuhan marahnya bukan di gedung tinggi ini, bukan. Gak ada masalah dengan teknologi yang hebat. Gak ada masalah dengan pengetahuan yang hebat. Tapi yang masalah adalah motivasi membangun ini. Ayat 4. Saudara lihat pada ayat yang keempat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita, apa dikatakan? Sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Ini pertama, motivasi yang salah. Cari nama di hati. Hati-hati saudara punya motivasi, reputasi. Dari dulu sudah ada orang ingin cari nama. Ini yang salahnya. Kedua, supaya kita jangan apa? Terserak ke seluruh bumi. Pernyataan supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi adalah menentang Allah. Apa kata Allah dalam kitab Kejadian? Beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan penuhilah bumi. Betul? Dan penuhilah bumi. Artinya apa? Berseraklah. Terseraklah kemana-mana. Penuhilah bumi. Mereka nggak mau. Mereka mau tetap bersatu, bersama-sama. Memang kalau bersatu, hebat luar biasa. Ayat 6. Ini penting bagi saudara. Ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa. Dan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, apa dikatakan? Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ini poin penting bagi kita. Artinya apa? Kalau mereka ini bersatu, apapun mereka bisa lakukan, termasuk bisa menentang Allah. Ini yang berbahaya. Ini yang membuat Tuhan marah dengan pembangunan Menara Babel. Mereka mau kumpul-kumpul. Tuhan gak mau. Tuhan mau mereka berserak. Ayat 7. Ayat 7. Baiklah kita turun, ini Tuhan. Dan mengacau balaukan apa? Di sana bahasa mereka. Sehingga mereka apa dikatakan? Tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Awalnya ini satu bahasa, paham. Kalau kutanya, Bang John, kamu sudah makan? Dia jawab, belum.
Oh, dia balas lagi, ada rencana traktir nggak Pak? Oh, tahun depan. Kami mengerti bahasanya. Kamu gimana? Dimas, saya sehat, sehat Pak. Bapak gimana? Sehat, mengerti bahasanya. Satu bahasa, mengerti. Tuhan datang. Kacau bahasa kami. Dikacaukannya. Saya ngomong sama si Henry. Kau sudah makan Henry? Dia jawab, hauga pevo. Aku tanya, sudah makan? Dibalas, hauga pevo. Aku tanya sama dia, apa kabarmu John? Dia jawab, hau do andalu. Oh, udah lari. Nggak nyambung. Udah lihat-lihatan, yang gilanya kawan ini. Aku tanya lagi sama si Dimas, apa rencanamu ke depan? Dia jawab dengan bahasa yang lain lagi. Tralalala trililili. Nah, iya. Kok tralala trililili? Kacau lah bahasa kami, betul? Karena kacau, maka kami terserak. Terseraklah si Hendrik di Pulau Nias, maka lahirlah orang Nias. Terseraklah si John di Panjaitan ke Samosir, maka adalah orang Samosir. Terseraklah dia ini ke Vietnam, Kamboja, pergilah dia di Kamboja. Berserakanlah semua kita. Mengerti ya? Tuhan kacaukan bahasa kami jadi nggak paham. Yang paham itu ini dengan ini, paham mereka. Berserakanlah kami semua. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan. Tuhan mau manusia itu berserak. Tapi orang-orang waktu itu mau mengumpul. Jadi yang pertama adalah, yang ditentang Tuhan adalah ayat yang keempat itu, motivasi mereka. Apa motivasi mereka? Cari nama. Ingat, apapun yang kau kerjakan dalam panitia Natal, atau apapun yang saudara lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Jangan cari nama, jangan ingin dikenal, jangan ingin diakui. Lakukanlah dengan tulus ikhlas. Bukankah sering pertengkaran hanya gara-gara ingin diakui? Bukankah sering pertengkaran hanya gara-gara cari nama? Ingat 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 yang ke-7. Mulai kata bukan yang dilihat manusia. Sama-sama dibaca 1, 2 ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Katakan, Tuhan melihat hatiku. Bilang sebelahnya, Tuhan tidak melihat gayamu. Tuhan tidak melihat penampilan luarmu. Tuhan gak tertarik dengan gayamu. Bilang sebelahnya, kurangi gayamu. Saudara, Tuhan lebih tertarik hatiku. Apa motivasiku khotbah? Sedih kadang-kadang saya kalau ada orang bilang sama saya, Bapak kalau khotbah berapa sekali khotbah? Berapa uang yang kau dapat sekali khotbah? Sedih hati saya, tapi nggak ngerti memang dia. Tapi hati saya sedih. Kalau hati saya khotbah untuk uang, betapa berdosanya saya. Betapa saya jadi hamba uang, bukan hamba Tuhan. Allah melihat hatiku, motivasi yang menggerakkan hatiku berkhotbah. Saudara bisa membedakan orang yang tulus hatinya dengan tidak tulus. Kalau ada seorang anak gadis ngasih kado ulang tahun kepada pemuda, nampak itu yang tulus atau bulus? Kasih kado, kasih makanan. Sebenarnya dia nggak tulus. Dia berharap dengan dikasih makanan, dikasih kado, cintanya diterima. Serangan fajar, serangan malam, tengah malam, semua dikasih.
Sampai cowok itu gelagapan makan banyak kali ya, banyak kali. Saya mau katakan samamu, jangan paksakan engkau dicintai seseorang. Sakit itu. Berkali-kali saya bilang sama engkau anak gadis, lebih bagus kau menikah dengan orang yang tergila-gila mencintaimu, daripada kau tergila-gila mencintai si boy. Suka pakai sabun Lifebuoy, Playboy. Tergila-gila kau mencintai si boy. Don't do it. Lebih bagus kau menerima orang yang tergila-gila mencintaimu, yang mengejar cintamu. Jangan kau kejar cinta laki-laki itu. Jangan. Nanti setelah menikah kau rasakan sakitnya. Dia akan bilang samamu ini, kau yang kejar aku. Apa kau bilang? Kau kan kasih makan sama aku tiap hari. Padahal kau ngasih makan itu sudah hemat-hemat uang kosmu, uang makanmu. Kalau kau hemat-hemat untuk si poltak itu. Dengar. Jangan sampai senjatanya itu keluar dari mulutnya. Kau kan kejar aku. Kau jumpai aku ke kos. Kau isi pulsaku. Kau pikir aku senang kau isi pulsaku. Padahal dalam hatinya isi terus. Aduh, anakku, sakit kali nanti kau rasakan itu. Bilang sebelahnya, sakit lo seperti itu. Bilang sakit. 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 Nanti kalau udah bertengkar pilih menikah, saling nyalah-nyalahkan itu nanti. Kok bisa mau lah aku sama kau ya? Nanti pun yang cowoknya bilang, aku menyesal kok bisa mau. Dengar baik, pesanku sama saudara. Lebih bagus kau menikah dengan orang yang sangat mencintaimu. Sangat takut akan Tuhan, terlebih takut akan Tuhan. Nah saudara, di dalam kebenaran ini adalah sekali lagi, Tuhan tidak menentang teknologi. Bahkan Tuhan menyuruh di poin kedua. Di poin kedua, anak-anak Tuhan itu harus upgrade diri teknologi. Orang Kristen harus menguasai teknologi, bukan dikuasai teknologi. Saudara harus upgrade sekarang. Industri 5.0. Everything industry now with mesin. Teknologi. Lihat. Orang sekarang mengerjakan apapun sudah teknologi. Wajahmu bisa dirubah semua ini. Bisa. Bisa wajahmu. Kalau terlalu peta, bisa dibuat lonjong. Percaya? Betul? Bisa. Kalau hidungmu masuk ke dalam, bisa dikeluarkan seperti Menara Babel. Semua bisa. Dan itu digunakan dengan teknologi. Saya minggu lalu khotbah di Pineng. Kami melewati jembatan terpanjang di Asia. 10 menit, 15 menit dengan Dennis naik taksi, naik mobil. Kencang kali nggak siap-siap. Kami bahas sama si Dennis, kayak mana ya Pak bikin jembatan ini? Tanyanya pula sama yang bodoh, ya sama juga lah. Aku pun kurasa mungkin dipanggil tukang kita, si Dani sama si Budi, kurasa dicornya itu ke bawah. Nah lah mungkin Pak tukang kita ke sini. Ya jelas lah. Tes cek. Yang mau dicor itu adalah laut. Udah tenggelamlah si Budi di situ. Tukang gereja ini kan si Budi namanya. Cangkol-cangkol 2 meter bisa lah dia. Ini laut aku bilang, yang dalamnya 100 meter. Baru kami tanya sama orang Malaysia, oh pakai teknologi. Udah ada diangkut nanti tiba-tiba entah pakai helikopter, entah pakai apa nanti
jeruk dipasang. Membayangkan itu pun aku sudah sulit membayangkan itu. Teknologi. Dan rencana mereka juga mau membangun tol di dalam laut. Tol dalam laut. Di Timur Tengah ada informasi keluarga yang saya layani di Qatar, mereka mau membangun stadion di dasar laut. Stadion dasar laut. Kita pun mendengarnya itu udah seperti bingung gitu ya. Percaya saudara, teknologi udah begitu canggih. Dulu orang operasi harus potong-potong semua. Ada batu empedu, saya dokter. Untuk ngambil batu empedu itu potong, belah perut. Sekarang enggak, sedikit aja kayak jarum. Terut, ambil, tek, terut, tek, ambil. Kayak ngambil kutil, terut, tek. Itu. Karena aku lihat mertuaku diambil batu empedunya, sedikit aja lubangnya, seperti suntik, terut, ambil. Ginjal, pada batu ginjal, ilmu kedokteran ini ya, kalau dulu itu dipotong bedah. Sekarang enggak, tembak. Tembak. Jangan bilang salah tembak. Udah ada ukurannya, udah mesin semua. Operasi mata, udah mesin semua. Perhatikan, beberapa tahun ke depan banyak orang akan di PHK. Mall di negara maju nggak perlu kasir, nggak perlu SPG. Orang datang di situ nggak ada orang. Klik di YouTube, supermarket tanpa manusia itu muncul. Datang aja kita, ambil sendiri, bayar sendiri, nggak ada orang. Hati-hati, saudara, ilmumu harus upgrade. Kalau enggak nganggur nanti. Kasir itu bakal hilang. Penjaga tol akan hilang. Udah nggak bisa lagi, udah zaman IT semua. Saudara di mana bergerak udah tahu di mana letakmu. Apalagi saudara punya gadget, di mana saudara punya gadget, di mana letakmu orang tahu. Di sini sudah ada tempat di mana posisimu. Maksud saya adalah teknologi oke. Tuhan juga suruh orang beriman bangun teknologi, bangun pengetahuan. Sekarang saya sebagai pendeta TikTok, saya aktif di TikTok, itu kan teknologi. Khotbah saya masuk kemana-mana, kemana-mana. Entah ke rumah siapa aja masuk aku. Entah ke kamar siapa aja aku masuk. Karena TikTok nggak ada batas lagi. Mau negara yang melarang agama pun masuk semuanya. Makanya saya aktif di IT, sosial media, ada tim yang membuatnya tentunya. Saya pergunakan untuk penyebaran firman Tuhan. Memberitakan kabar baik. Nah saudara, bagaimana dengan saudara? Apakah teknologi ini saudara gunakan untuk membangun? Atau menghancurkan? Karena ada orang yang ku tahu istilah sleep call. Aku memang bingung lah kalau ada loh orang sleep call ya. Aku pertama tanya, apa itu? What is the meaning sleep call? Dia bilang sambil sleep call. Kayak mana sleep call? Baru aku bilang, please praktekkan dulu. Dipraktekkan. Jadi Pak, nanti mau tidur Pak mulai jam 1 sampai ngomong-ngomong. Saya. Sampai jam berapa? Bisa jam 4 pagi Pak. Baru tidur. Saya. Kok makin gila lah dibuat teknologi ini. Ini artinya teknologi menguasaimu. Pesanku sama saudara, gunakanlah teknologi ini membuat engkau dekat kepada Tuhan. Gunakanlah teknologi ini membuat engkau makin rendah hati. Dan terlebih, gak usahlah kau buat konten-konten supaya kau terkenal. Kalau menurut saya ya, ingat, orang itu membangun Menara Babel cari nama. Kedua, menentang Allah. Gak usah. Saya bisa lihat ke orang kalau konten itu yang tulus dengan konten-konten, kita bisa bedakan. Bisa kita bedakan konten itu membangun atau tidak.
Ada lagi orang membuat konten, sakit hatinya dimasukkan di konten itu. Marahnya. Ditulisnya, jangan percaya semua laki-laki. Laki-laki itu anjing katanya, coba lah. Mungkin dia sakit hati dengan cowoknya. Saya mau katakan sama saudara, apa yang saudara upload di sosial mediamu menunjukkan kualitasmu. Orang bisa menilaimu rendah kalau yang kau sampaikan di situ hal-hal rendah. Makanya anak-anakku, kalau nggak ada isi konten, lebih bagus jangan buat. Daripada kau paksakan, akhirnya kau keluarkan lidahmu. Kau masukkan dalam upload di kontenmu. Orang bilang bodat yang lepas. Apa lidahmu? Ini kan lidah masuk ke dalam dibuat Tuhan. Ini enggak dikeluarkan. Aduh, please. Kalaupun itu ada, jangan kau masukkan itu maksud saya. Ingat, konten yang kau upload menentukan kualitasmu. Harapanku orang melihat sosial mediamu, orang diberkati. Upgrade diri. Add value. Value-nya bertambah. Sehingga orang senang berteman denganmu. Saya berteman dengan seseorang di Facebook. Setahuku dia dokter, memang sama-sama dokter, adik kelas jauh. Tiba-tiba dia hanya pakai BH dan pakaian dalam aja begini-begini. Itu orang apa? Aduh, kok bisa? Kok bisa aku berteman sama dia? Berarti aku bodoh juga, gak tahu. Ada loh orang tega demi konten yang aneh-aneh. Suaminya disuruh yang aneh-aneh. Disuruh joget-joget gini, entah apalah. Ambil buka baju bang, buka baju. Suaminya pun diapain pun mau aja dia. Demi konten. Please deh, jangan begitu ya. Jangan gara-gara cari konten, jadi saudara membuat yang aneh-aneh. Saya berharap teknologi yang saudara dapatkan itu semakin memuliakan Tuhan. Teknologi membuat engkau makin rendah hati. Teknologi semakin engkau dekat kepada Tuhan. Lihat akhirnya apa yang terjadi. Allah turun dan Allah mengacaukan bahasa mereka. Dan mereka akhirnya terserak. Allah menentang mereka. Allah menentang orang yang congkak. Yakobus 4 ayat 6. Sama-sama kita baca, 1, 2 ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan apa? Allah menentang orang yang congkak. Terus, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sama-sama katakan Allah menentang orang congkak. Mengasihani orang yang rendah hati. Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Sama-sama kita baca. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ingat, ketika saya tinggi hati, selangkah lagi saya hancur. Ketika engkau tinggi hati, selangkah lagi kau hancur. Jauhi tinggi hati. Jauhi merasa lebih baik dari orang lain. Buang di hatimu, aku lebih baik dari orang lain. Aku lebih benar dari orang lain. Jauhi itu. Selangkah lagi engkau akan hancur. Orang yang tinggi hati, sedikit lagi dia hancur. Amsal 13 ayat 10. Amsal 13 ayat 10. Sama-sama kita baca. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Maka saya katakan, orang yang masih bertengkar adalah orang angkuh. Kalau dirimu masih mau bertengkar, adalah tandanya engkau masih sombong. Anak Tuhan Yesus itu tidak boleh bertengkar. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah mereka yang membawa damai sejahtera, karena mereka disebut anak-anak Allah. Saya berdoa dimanapun engkau berada, ada damai sejahtera. Jauhi pertengkaran. Lebih baik mengalah. Lebih baik kau mengalah daripada bertengkar. Jangan sampai engkau mau bertengkar. Apalagi suami istri bertengkar. Jangan lakukan itu. Terakhir, Yakobus 4. Ayat yang ke-13.
14. Sama-sama kita baca 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat yang 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat 16 terakhir. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ingat, besok kita belum tentu hidup. Enggak ada kita pasti hidup besok. Rendahkanlah hatimu. Besok aja enggak pasti hidup, apa mau disombongkan? Apa mau kita sombongkan? Besok aja belum tentu bangun. Saya tadi sampaikan staf gereja kita, sehat-sehatnya setauku Ibu Jenny, almarhum. Baru aja kita kuburkan 2 minggu lalu. Bukan kita berangkatkan ke Nias, di Nias dikuburkan. Yang satu lagi pelayan jemaat, Pak Siburian. Kalau itu memang ada sakit-sakitnya beberapa bulan. Kalau Ibu Jenny kami terkejut. Sangat terkejut. Yang kami tahu sakit perut. Sakit perut ya mungkin mah atau sakit ya biasalah, diopname. Tapi selesai. Kembali ke rumah Bapak. Maksud saya, gak ada yang perlu kau sombongkan. Gak ada. Rendah hatilah. Sebelum segala sesuatu kau lakukan, berdoa dulu. Libatkan Tuhan. Sombong kalau kita kerjakan langsung tanpa tanya Tuhan. Apalagi kalau engkau memilih jodoh, memilih pacar. Libatkan Tuhan. Karena kau memilih pasangan hidup itu pasangan sampai mati. Jadi kau libatkan Tuhan, jangan hawa nafsumu saja. Tanya Tuhan. Apa yang mau kau kerjakan, tanya Tuhan. Orang yang mendirikan menara Babel tidak menanya Tuhan lagi. Mereka dengan arogan, mereka dengan sombong, angkuh. Cari nama. Mereka nggak tanya Tuhan. Lihat Allah marah kepada mereka. Allah menentang orang congkak. Tuhan tahu hatiku apakah congkak, apakah sombong atau rendah hati. Tuhan melirik hatimu. Pesan hari ini, selagi masih ada waktumu, jadilah orang rendah hati. Besok pagi kalau engkau bangun, berdoalah. Libatkan Tuhan. Sebelum kuliah, sebelum kerja, berdoalah. Libatkan Tuhan. Karena hidup kita tanpa Tuhan, tidak ada apa-apanya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.